Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Paulus dan Silas mengalami mujizat Tuhan ketika mereka dalam penjara, Bapak Ibu Saudara. Rasanya penjara itu terbelah karena pujian dan penyembahan mereka yang begitu keras. Di penjara, Bapak Ibu. Udah gak ada harapan. Tapi mereka merasa mereka punya Tuhan yang terlebih besar. Sehingga dengan kekuatan pujian dan penyembahan, bahkan penjara itu bisa rasanya terbelah, bergetar, apapun bahasa yang mungkin saya tidak bisa mengungkapkan secara sempurna, tapi itu mujizat yang dahsyat luar biasa. Apa penjara hari-hari ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Kekhawatiran kah? Harapan yang hampir tidak ada? Keluarga kah? Keuangan finansial? Bahkan masa depan yang tidak jelas? Mari kita sama-sama berdiri hari ini. Tetap mengungkapkan harapan kita. Bukan kepada manusia Bapak Ibu. Semua mengecewakan, setuju? Setuju, amin ya. Tapi hanya dalam Tuhan pengharapan kita tidak sia-sia. Hanya kasih Tuhan yang menyempurnakan setiap kita. Dan Roh Kudus yang bisa pimpin kita. Sehingga penjara apapun dalam hati hidup kita hari-hari ini. Itu bisa terbelah dua. Karena pujian dan penyembahan kita akan kebenaran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Kami percaya Tuhan Kau memakai kami semua Bapa sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan di masa tergelap kami, di situasi tidak terenak kami. Tapi kami percaya, biar Tuhan yang menuntun setiap kami, jamah lawat setiap kami ya Bapa. Biar hati kami dan hidup kami diajar oleh Tuhan. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation
hearts cry out for you, Lord. This is how we fight our battles, Jesus. Ini cara kami, Tuhan. Kami menang dari pergumulan kami. We are the people of the Lord. Sing for you, Jesus. Raja di atas segala raja hadir di tengah-tengah ibadah kita. Oke, shalom Pak Patrick, juga teman-teman semuanya. Ini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Pak Yuda, saya sendiri, dan juga Owen. Nah, ini akan disampaikan oleh Owen. Silakan, Owen. Baik, shalom Pak Patrick dan shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini ya. Oke, kita akan mulai dengan latar belakangnya. Ada minimnya pemahaman tentang pneumatologi ya dalam tubuh gereja pada masa kini itu menjadi sebuah tantangan serius yang perlu diatasi ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan minimnya pemahaman pneumatologi ya. Yang pertama, kurangnya pengajaran yang mendalam tentang pneumatologi di gereja ya. Nah, jadi
Kenapa dibilang seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman? Karena beberapa gereja itu mungkin pengajaran tentang penyamaran role ini karena takut akan kebingungan atau konflik di antara anggota yang memiliki pemahaman yang berbeda ya tentang tentang topik tersebut. Jadi individu dalam gereja pun juga mungkin kurang memiliki pengalaman pribadi ya, pribadi yang mendalam dengan Roh Kudus, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami pentingnya pneumatologi dalam kehidupan rohani mereka ya. Lalu uh, juga pentingnya memahami Roh Kudus ini pun juga dalam keyakinan Kristen pun tidak dapat dilebih-lebihkan ya. Tanpa pemahaman ini pun yang baik tentang karenanya kehidupan Kristen jadi kurang dalam kuasa dan efektivitasnya. Oleh karena itu, makanya akan mengeksplorasi konsep pneumatologi dan lebih mendalam lagi. Jadi yang kedua ada kecenderungan menghindari topik teologi kompleks ya. Lalu yang ketiga ada budaya sekuler yang skeptis terhadap hal-hal spiritual. Yang keempat ketakutan akan kebingungan dan konflik dalam gereja. Yang kelima kurangnya pengalaman pribadi dengan Roh Kudus ya. Boleh di next, this. Nah, metodologi penelitian ini yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif ya. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka yang meliputi studi dan literatur seperti jurnal dan bentuk literasi lainnya yang terkait dengan topik yang dibahas serta melakukan wawancara kepada 3 pejabat gereja, 2 orang dari JKI dan 1 orang dari GBI ya. Ini ada berapa hasil bahwa nama-nama orang yang udah kami sempat melakukan penelitiannya. Ada Joshua Sitompul, Jemaat Kristen Indonesia Petra, Tangerang, dengan inisial JS sebagai saksi wakil gembala. Ada Susan Yova, Jemaat Kristen Indonesia Petra, Tangerang, SY, sebagai pengerja statusnya. Lalu ada Rio Megatina NS di GBI Makorem sebagai inisial RS dan statusnya sebagai diakonis. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Saida. Silakan Pak Yuda. Ternyata belum di unmute, sorry. Oke, kemudian ini selanjutnya adalah hasil wawancara dari kelompok kami, dari ketiga narasumber. Yang pertama pertanyaannya adalah, menurut Anda, di manakah posisi Roh Kudus dalam Tritunggal? Menurut JS, posisi Roh Kudus dalam Tritunggal adalah pribadi ketiga dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan ketiga Allah Roh Kudus. Namun itu bukan berarti Roh Kudus berarti dua Allah Bapa dan Allah Anak. Melainkan mereka merupakan satu kesatuan yang setara dan saling melengkapi dalam fungsi masing-masing. Allah Bapa adalah sumber segala sesuatu, Allah Anak atau Yesus adalah penyelamat manusia, dan Roh Kudus adalah penghibur dan penuntun manusia kepada kebenaran. Kemudian menurut SY, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus sifatnya setara. Allah Bapa pencipta, Yesus penyelamat, dan Roh Kudus yang berperan dalam hidup manusia untuk menolong mereka hidup benar di hadapan Allah. Dan kemudian menurut RS, Trinitas atau Tritunggal Allah dinyatakan sebagai Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang satu. Keberadaan 3 pribadi ini jelas tergambar pada saat Yesus dibaptis Yohanes, langit terbuka dan roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Kudus sendiri dipersepsikan sebagai pribadi yang ketiga dalam Tritunggal. Next, Grace. Yang kedua, apakah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus setara? Apa fungsi mereka masing-masing? Posisi Roh Kudus menurut JS dalam Tritunggal adalah pribadi ketiga, Anak Allah, dan ketiga Anak Roh Kudus. Namun itu bukan berarti sama ya, jadi jawabannya sama seperti yang pertanyaan sebelumnya. Kemudian menurut SY sama juga ini, jawabannya seperti pertanyaan sebelumnya. Kemudian untuk RS pertanyaan berbeda, jadi untuk pertanyaan ini dari narasumber RS tidak ada jawaban. Next. Persepsi terkait eksistensi dan karya kudus dalam perjanjian lama. Ini menurut JS, Roh Kudus sudah ada dalam perjanjian lama, tapi terbatas hanya pada orang-orang tertentu seperti hinggap pada raja,
imam dan nabi. Contohnya Saul menerima Roh Kudus, kemudian Roh Kudus karyanya dalam PA adalah memberikan kemampuan raja, imam, dan nabi untuk mendengar suara Allah dan melaksanakannya. Kemudian menurut SY dalam Perjanjian Lama Roh Kudus sudah ada, membantu orang-orang dalam Perjanjian Lama hidup dalam kebenaran, walau belum ada perintah dari Yesus dan surat para rasul. Roh Kudus menuntun orang-orang yang dipilih Tuhan dalam Perjanjian Lama untuk melakukan kehendak Tuhan. Kemudian menurut RS, kehadiran dan keterlibatan Roh Kudus tercatat mulai dari penciptaan, juga memberi hikmat kepada menafsirkan mimpi orang pilihannya seperti Yusuf dan Daniel, dan Roh Allah memenuhi umat pilihannya. Next, Grace. Kemudian yang pertanyaan keempat, persepsi terkait eksistensi dan karya Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Menurut JS, Roh Kudus dalam Perjanjian lebih berperan dalam hidup semua orang percaya, tidak hanya terbatas dengan jabatan raja, imam, dan nabi. Semua orang percaya pada Yesus di Perjanjian Baru menerima Roh Kudus. Roh Kudus berkarya untuk menolong, menghibur, menegur, dan menghasilkan buah Roh Kudus. Roh Kudus menolong orang percaya untuk menghasilkan buah Roh Kudus seperti mengasihi, mengampuni, sabar, tekun, dan lain-lain. Kemudian menurut SJ dalam Perjanjian Baru, semua orang percaya bisa menerima Roh Kudus, dan tugas Roh Kudus adalah menyadarkan kalau orang percaya berbuat dosa. Kemudian menurut RS, eksistensi karya Roh Kudus pastinya ada di sepanjang Perjanjian Baru, baik tertulis maupun simbolik. Next. Kemudian pertanyaan kelima, menurut Anda, apakah Roh Kudus masih berkarya hingga saat ini atau sudah selesai setelah penulisan kitab suci atau kanonisasi? Menurut JS, tentu Roh Kudus masih berkarya dan memberikan berbagai pewahyuan kepada kita orang percaya saat ini. Meskipun penulisan Alkitab sudah selesai, tapi Roh Kudus tetap berperan untuk memberikan penerangan tentang Alkitab kepada orang percaya. Kemudian menurut SY, Roh Kudus masih berkarya, itu yang saya tahu dan yakini. Kemudian menurut RS, karya Roh Kudus tidak pernah berhenti atas kita sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput umatnya. Ia tetap Allah yang sama yang berkarya luar biasa atas hidup kita, untuk menolong kita semakin bertumbuh dan dibaharui menjadi serupa dengan Yesus. Ia memberi penghiburan, kedamaian, memimpin kita, memberi hikmat dan kekuatan untuk menghadapi rintangan. Kasih tahu tolong nanti kalau sudah jatahmu ya, Grace. Ini nggak ada nomor slide-nya soalnya. Selanjutnya, ada peran Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus dalam kehidupan pribadi gereja saat ini? Menurut JS, peran Roh Kudus dalam gereja adalah untuk mempersiapkan orang percaya melaksanakan amanat agung atau membuat gereja tersebut diperlengkapi dalam melaksanakan amanat agung. Roh Kudus akan memberikan tuntunan untuk menginjil, bahkan jemaat bersaksi. Sedangkan peran lainnya adalah melakukan karunia-karunia roh, walaupun di sini jemaat tidak dipaksa harus menampilkan karunia roh. Yang penting mereka melakukan pelayanan sesuai dengan panggilan mereka. Menurut SY, peran Roh Kudus dalam gereja adalah memberikan kemampuan untuk orang percaya melakukan kehendak Tuhan. Kemudian menurut RS, karya Roh Kudus dalam kehidupan pribadi diantaranya baptisan Roh Kudus, pemeteraian oleh Roh Kudus, dan membawa kita orang percaya kepada pengalaman kekudusan, keintiman dengan Tuhan. Hal ini akan membawa dampak yang luar biasa dalam melayani umat Tuhan, sebab seperti janjinya ia akan menyertai kita senantiasa dan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Next. Kemudian pertanyaan ketujuh, apakah bedanya baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus? Menurut JS, menurut saya ini hanya soal istilah saja, tetapi sebenarnya itu peristiwa yang menjadi satu. Jadi baptisan Roh Kudus akan menghasilkan kepenuhan Roh Kudus, dan baptisan Roh Kudus hanya satu kali. Dan tetapi kepenuhan bisa berulang kali, yang berarti orang tidak bisa mengalami kepenuhan tanpa dibaptis Roh Kudus. Dan fungsinya adalah sama, yaitu untuk memperlengkapi dan memampukan orang percaya menggenapi panggilannya sebagai orang yang bersaksi dan memberitakan Injil. Kemudian menurut SJ saya kurang paham, tetapi yang saya tahu orang yang sudah dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus hidupnya sudah diubahkan Tuhan, dan pastinya orang itu sudah menjadi orang percaya. Kemudian menurut SS, saat kita dibaptis, kita mengundang Allah Tritunggal untuk tinggal dalam hidup kita sebagai Tuhan Raja kita, dosa-dosa kita dihapuskan. Kita dibebaskan dari ikatan dosa. Kutuk turunan, dengan kata lain hidup kita dikuduskan dan kita menjadi manusia yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus terjadi sejak kita dibaptis oleh Roh Kudus.
Roh kita pun mengalami kegairahan yang luar biasa untuk bersekutu dengan Tuhan, menjadi haus akan firman Tuhan, dan peka terhadap kehendak Tuhan, dan mengalami hal-hal spiritual. Kita menjadi sangat mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam setiap langkah dan setiap mengambil keputusan. Next. Apakah dampak orang yang dibaptis Roh Kudus? Menurut JS, pastinya orang yang telah dibaptis Roh Kudus dipenuhi Roh Kudus, hidup mereka dalam menghasilkan buah-buah roh, dan biasanya orang yang dipenuhi Roh Kudus dapat terasa dari wibawa atau karisma mereka. Saya sering kali bertemu dengan orang yang punya wibawa ilahi yang bisa membuat saya merasa damai dan tenang saat dekat atau mendengarkan nasihat-nasihatnya. Inilah orang yang penuh dengan atau dipenuhi Roh Kudus. Selain pastinya mereka hidup menghasilkan buah kebenaran. Menurut SJ, dampaknya adalah melayani Tuhan dan taat sama Tuhan. Kemudian menurut RS, dalam hal ini Roh Kudus membebaskan orang percaya dari ikatan dosa, Roh Kudus menguduskan orang percaya, Roh Kudus memenuhi orang percaya, dan Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Ketiga, Roh Kudus menguatkan orang percaya. Ia menjadi jaminan bagi orang percaya. Ia juga turut berdoa bagi orang, pastinya orang telah dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, mereka hidup dalam buah-buah roh, dan biasanya orang yang dipenuhi Roh Kudus dapat terasa dari wibawa atau karisma. Saya sering sepertinya ini sama ini. Oke, next, Grace. Oke, baik. Makasih Pak Yuda. Kalau gitu saya lanjutkan. Jadi tadi setelah kita sudah membahas dari hasil wawancara yang dilakukan oleh kami, dan sekarang ini kami ada sedikit memasukkan juga materi-materi yang akhirnya kami dapatkan terkait topik tersebut gitu ya. Sambil juga menyelaraskan dengan jawaban dari para narasumber tadi. Gitu. Nah, jadi posisi Roh Kudus dalam Trinitas. Jadi dalam konsep Trinitas, seperti yang juga sudah dikatakan oleh para narasumber kita tadi, bahwa Roh Kudus ini adalah salah satu pribadi ilahi bersama dengan Bapa dan juga Anak. Nah, konsep Roh Kudus ini mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah satu di dalam ketritunggalan gitu ya, di dalam hakikatnya. Tetapi memang memiliki 3 pribadi. Nah, posisi Roh Kudus tadi juga seperti sudah dikatakan oleh beberapa narasumber kita bahwa ada bagian dari pribadi ketiga gitu ya. Nah, yang mana tetapi mereka Roh Kudus ini tidak lebih rendah daripada Allah Bapa dan juga Allah Anak. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada karya Roh Kudus dalam PL. Nah, jadi yang pertama tadi juga sudah disinggung oleh narasumber ya bahwa karya Roh Kudus dalam PL itu sudah terlihat dari karya penciptaannya. Lalu pemberian karunia, kalau tadi narasumber kita berkata hanya kepada orang-orang tertentu gitu ya, dari nabi, raja, dan juga imam. Lalu ada pengurapan dan pembaharuan. Nah, ini pengurapan juga sama ya, tadi berkaitan dengan keimaman, nabi, dan juga raja gitu. Lalu ada pengalaman dan nubuat, di mana kita tahu bahwa dalam perjanjian lama banyak sekali nubuat-nubuat yang ditulis, dan tentunya hal itu diilhamkan atau diberitahu oleh Roh Kudus gitu ya. Lalu juga bahkan dalam perjanjian lama kita mendapati adanya penghiburan dan juga perlindungan. Nah, meskipun kita melihat dalam kitab perjanjian lama bahwa tidak ada kata-kata spesifik bahwa oh ini Roh Kudus gitu kan ya. Tetapi kita menyadari bahwa ternyata karyanya itu sudah jelas ya. Bahwa Roh Kudus pun berkarya sejak perjanjian lama. Oke, kemudian Roh Kudus dalam perjanjian baru, pemberian kuasa dan juga karunia. Nah, ini tadi sudah dibahas dan kita juga pernah membahas ini sebenarnya dari Pak Patrick ya. Lalu pengembalaan dan bimbingan, bagaimana Roh Kudus ini melakukan bimbingan kepada jemaat-jemaat Allah ataupun orang percaya di dalam perjanjian baru. Lalu penuntun kehidupan rohani, lalu pembaruan dan pengudusan, di mana ya Roh Kudus itu memberikan kehidupan baru kepada kita, lahir baru kan gitu ya. Lalu pengajaran dan juga kesaksian, dan juga penyertaan dalam doa. Apabila kita sulit berdoa, kita tidak tahu apa lagi yang mau kita katakan dalam doa, Roh Kudus pun berperan. Ini dikatakan dalam kitab Roma. Oke.
Nah, sekarang peran Roh Kudus dalam kehidupan pribadi masa kini. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip ya sama yang sudah dikatakan oleh para narasumber dan juga tadi di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ada bimbingan rohani, penguatan iman dan kesaksian, pengurusan pribadi, pemberi karunia dan kemampuan. Bagaimana kita sebagai orang percaya saat ini diberikan kemampuan untuk melayani Tuhan, untuk menghasilkan buah-buah roh, dan juga bahkan kita mendapatkan penghiburan saat kita sedang mengalami duka ataupun kesulitan, gitu ya. Itu yang juga dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebenarnya ini ada ayat-ayatnya ya, teman-teman semuanya, tetapi di dalam makalah dicantumkannya. Oke, terus kemudian pada gereja membangun kerohanian jemaat, lalu memberikan pengajaran dan juga pemahaman firman. Jadi tanpa peranan Roh Kudus, gereja atau umat Allah itu nggak bisa punya pemahaman firman yang benar gitu ya. Jadi memang penting banget peranan Roh Kudus ini. Dan juga pembaruan dan kehidupan rohani, lalu pemberdayaan pelayanan, bahwa kita melihat ya di dalam gereja banyak sekali orang-orang yang berkarunia, dan karena karunia-karunia dan pemberdayaan itu gereja jadi berkembang gitu ya, karena saling melengkapi satu dengan yang lain. Lalu juga ada kepemimpinan dan juga pengajaran. Nah, penutup atau kesimpulannya, jadi pemahaman tentang pneumatologi ataupun Roh Kudus sangat penting bagi jemaat atau gereja. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Roh Kudus sangat penting bagi gereja. Dan gereja memerlukan peran Roh Kudus untuk terus bertumbuh dan juga melakukan pelayanan. Orang percaya dapat memperoleh penghiburan, bimbingan, pengajaran, dan juga penyertaan oleh Roh Kudus, sehingga hidup orang percaya dapat mempermuliakan Allah. Amin. Ya, itu ini daftar pustaka kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.